selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang bagaimana kehidupan untuk kedua belas zodiak di bulan Agustus 2026. Kita udah masuk ke tema Agustus di sini teman-teman ya. Oke, kalau gitu langsung aja seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries. Aries, gimana sih kehidupannya kamu di bulan Agustus 2026? Langsung aja buat para Aries. 2026. Kali lagi. 2026. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga nih ya, yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget ya, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Kenapa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi kalian jangan takut buat personal reading. Kalau sama aku murah aja dan caranya juga gampang banget ya, langsung di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi jangan takut, privasi aman terjaga teman-teman ya. Oke, mau curhat juga kalian boleh, silakan ya. Oke, aku siap mendengarkan curhatan kalian di sini. Ngapain bayar doang ya? Terus cuma nanya aja. Silakan boleh curhat juga. Oke, langsung aja ya buat para Aries di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Aries, mari kita mulai, kita cek gimana sih kehidupan Aries di bulan Agustus ini gitu kak. Yang pertama kita akan lihat situasi Aries dulu di bulan Agustus. Di bulan Agustus sibuk, banyak tugas yang aku lihat seperti itu ya. Tugas Aries itu akan banyak sekali. Kayak ada beberapa pekerjaan yang double-double di Agustus nanti. Bahkan kamu terlihat seperti kelelahan ya. Kelelahan, tanggung jawabnya banyak. Terus di sini kamu juga apa ya kalau aku bilangnya ya, bebannya juga banyak gitu. Kayak semua hal tuh dibebankan ke kamu gitu ya. Dan juga yang kedua, faktor apa aja sih yang turut mempengaruhi situasi kamu tentunya di bulan Agustus? Salah satunya adalah tentang perasaan kamu. Semakin kamu ini menjadi seseorang yang mudah patah hati, terus juga mudah apa ya, semakin kamu menjadi seseorang yang mudah galau, mudah baper, mudah kecewa, pokoknya mudah merasa segala-galanya yang negatif-negatif lah gitu ya. Maka itu akan membuat bulan Agustus kamu terasa semakin beban gitu loh. Karena di sini perasaan pun, hati kamu pun kan nggak enak kayak gitu ya. Terus yang ketiga di sini ini terkait dengan masa lalu. Di masa sebelumnya aku lihat Aries ini banyak kebahagiaannya tuh banyak gitu. Kamu sangat positif, banyak happy-nya ya. Sehingga yang sangat kamu inginkan juga nantinya adalah di Agustus akan seperti itu ya. Oke, tentunya kamu menginginkan dan masih mengusahakan hal yang sama, bahwa hidupku harus happy, bahagia, senang, positif gitu. Terus di kartu yang keempat di sini tentang harapan dan ketakutan seorang Aries ya. Harapan Aries bahwa Aries ini bisa memiliki circle yang positif ya. Kamu berharap circle kamu positif, orang-orang yang nggak toksik, nggak pemarah, nggak yang jelas-jelas. Mungkin biasanya Aries sendiri kan pemarah ya, kayak gampang meledak gitu. Sebenarnya Aries bukan tipe yang suka marah, tapi dia kalau sekali marah gampang meledak. Cuma dia juga tidak ingin di lingkup orang-orang yang akan marah-marah kayak gitu ya. Karena itu juga bisa mempengaruhi moodnya Aries, yang awalnya nggak harus marah tapi ngelihat orang lain tuh marah-marah sendiri, kesel-kesel sendiri, itu juga bisa memicu kemarahan seorang Aries gitu teman-teman ya. Jadi kamu sangat berharap untuk bisa berada di lingkungan yang baik ya. Sedangkan ketakutannya kamu ya, kamu takut terpengaruh jadi orang yang lebih toksik, terpengaruh menjadi seseorang yang lebih pemarah ya, terpengaruh hatimu, keseimbangan hati dan perasaanmu. Kalau kita ngeliat orang lain marah kan otomatis terkadang hati kita juga terganggu ya, kayak ngapain sih marah-marah gitu ya, jadi pengen marah juga gitu. Ya. Lalu yang kelima, next stepnya gimana kak di bulan Agustus buat para Aries? Next stepnya sih kalau aku lihat ya, kamu segala sesuatunya sangat terkontrol, karena nggak bisa kalau nggak terkontrol Aries ini, karena tugasnya banyak. Jadi segala hal itu harus berada di dalam lingkup seorang Aries lah gitu. Dan segala sesuatunya juga aku lihat di sini akan terstruktur dan sangat menjaga keamanan kehidupan Aries ini. Lalu yang ke 6, bagaimana kondisi keuangan Aries di bulan Agustus? Ya,
sebenarnya kondisi keuangan kamu akan sangat baik, cuma jangan sembrono aja. Jangan sembrono itu ya istilahnya, jangan gegabah dalam penggunaannya. Bahkan beberapa orang mengatakan kamu di bulan Agustus ini agak pamer soal uang ya, atau soal materi yang kamu punya, seperti itu Aries ya. Jadi kayak bener-bener di bulan Agustus ini menjadi bulan yang katakanlah banyak orang mengatakan bahwa kamu sombong, kamu flexing, kamu pamer inilah itulah gitu. Yang artinya berarti orang menyangka kamu punya duit gitu kan ya. Terlepas dari sesungguhnya pun banyak hal, sebenarnya kamu uangnya oke, cuma kalau keceroboh gitu loh dalam penggunaannya ya bisa boncos juga di Agustus nanti ya. Lalu di kartu yang ke-7 love life, gimana Kak percintaan untuk para Aries di sini? Kalau untuk percintaan mungkin ya, kalau yang galau-galau itu ada proses healing di bulan Agustus nanti. Beberapa ada yang berpisah di sini demi kenyamanan dan kebaikan bersama gitu ya. Ada juga yang memilih untuk tetap single, kayak yang udahlah Kak, aku nggak mau terlalu banyak ngurusin soal cinta-cintaan dulu gitu ya, mau fokus ke diri sendiri dulu, seperti itu. Lalu di kartu yang ke 8, best action yang bisa Aries lakukan apakah untuk kehidupan Aries di bulan di bulan Agustus, salah sebut, mentang-mentang masih Juli ya. Di Agustus best actionnya buat para Aries sih mungkin untuk melepaskan segala hal yang akan merasa kayak membuat kamu jadi aku tuh tertekan, aku tuh kehilangan diriku, aku tuh gak nyaman ya hidupku, seperti itu. Jadi membuang segala rasa ataupun hal-hal yang menekan kamu ya. Lalu di kartu yang ke-9 outcome-nya gimana Kak buat Aries di bulan Agustus? Outcome-nya kalau aku lihat di sini ya, beberapa dari kamu masih stuck dengan yang namanya masa lalu. Masih ada penyesalan akan yang lalu-lalu, kenapa belum terjadi, kenapa belum tercapai sesuatu di sini. Ada hal-hal yang masih sulit untuk kamu pergi darinya. Tadi kan kamu mencoba untuk move on juga ya. Di bulan Agustus ini akan ada kondisi dimana kamu akan mencoba untuk move on ya, move on apalagi soal percintaan. Cuma ternyata healing move on ini tidak mudah bagi kamu, beberapa hasilnya masih stuck gitu loh. Oke, terutama yang itu. Lalu di kartu yang ke-10 selanjutnya perlu kamu tahu tentang bulan Agustus kamu Aries. Yang perlu kamu tahu adalah bahwa semakin banyak unek-unek kamu, semakin banyak hal-hal yang tidak kamu sampaikan, utarakan tentang apa yang kamu rasakan ke orang-orang di sekitarnya kamu dengan jujur, dengan apa adanya, maka itu akan semakin mengganggu kamu ya, akan semakin membuat kamu juga merasa kayak orang-orang ini nggak support aku, mereka ini nggak peduli aku, seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat para Aries ya di Agustus 2026. Yang pertama di sini kamu dipesankan bahwa jadilah lebih berani, sedikit berbicara, tapi lebih banyak tindakan dan lebih banyak pakai perasaan aja, lebih banyak merasa ya. Lalu yang ketiga, maafkan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu atau orang-orang yang pernah menyakiti kamu sebelumnya. Selanjutnya apalagi pesannya Kak buat para Aries? Lepaskan hal-hal yang perlu kamu lepaskan. Jangan banyak memendam dan menyembunyikan lagi tentang unek-unekmu. Meditasi dan berkontemplasi bisa dilakukan untuk ketenangan diri, seimbangkan antara spiritualitas dan prakteknya, seperti itu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Aries. Untuk ini semua di bulan Agustus, energi paling kuat itu ada dari Pisces, Leo. Itu aja. Aries satu lagi, itu aja. Baik. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Aries.